warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semuanya semangat menjawab salamnya Ustaz. Siapa mau jadi anak soleh? Siapa mau jadi anak yang hebat? Siapa mau jadi anak penduduk surga? Siapa yang mau jadi anak yang disayang Allah? Semua semuanya disayang sama Allah. Mau menjadi anak hebat, mau menjadi anak sukses, semuanya hebat-hebat. Di sini ada seorang mau siapa mau mendengarkan cerita yang sedap? Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Zafran, kamu sholat subuh nggak tadi pagi? Loh, kok nggak ada tangan? Sekarang tanya, siapa yang kemarin sholat tepat lima waktu? Siapa yang tadi pagi mendoakan orang tuanya? Oke, yang mendoakan orang tuanya ini ya Allah dikabulkan sama Allah. Oke, Ustazah boleh masuk depan. Siapa yang mau maju ke depan? Siapa mau maju ke depan? Ada lagi? Mau. Mau? Mau. Siapa? Osta. Kasih ya. Bacakan dong doa untuk jangan kasih tahu. Aku mau. Yang keras. Doanya benar apa enggak? Benar. Terima kasih. Kembali. Kalau dikasih sesuatu, bilang apa yang mau siapa yang ngasih mata? Siapa yang ngasih wajah cantik? Siapa yang ngasih perut? Siapa yang ngasih ketut? Siapa yang ngasih ketut? Supaya bisa tertutup itu mahal sekali teman-teman. Karena itu kalau diberi kenikmatan sama Allah dan apa karena malah dari siapa? Terus dari siapa? Atau dari siapa? Ayo, jawaban sudah benar. Bilang apa? Terima kasih kembali. Sama-sama. Ayo, siapa yang tahu butuhnya apa supaya bisa dipegang sama Oska kembali? Hah? Terima kasih. Ya, kembali. Terima kasih banyak. Siapa Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Nabimu yang agung? Terima kasih Zafran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat rezeki. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Oh, kayak gitu loh, kayak Zafran.
Ini di zaman Rasulullah ada seorang pemuda sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia tinggal di negeri Yaman. Akan tetapi teman-teman, dia itu berkulit sopak. Dia sakit sopak sehingga wajahnya belang-belang. Warnanya itu seperti hewan zebra. Nah, ada yang putih, ada yang dia berpenyakit sopak. Dari dalam rumah terdengarlah dipanggil sama ibunya. Kesini nak, kesini nak. Untuk berwudu anakku. Iya ibu, aku datang. Wesnya datang teman-teman. Mengambil ibunya. Ternyata ibunya itu adalah wanita tua yang sudah lumpuh, tidak bisa jalan. Dia jalannya ini. Sambil dipegangi anaknya. Ibumu ini sudah tua sekali. Sepertinya ibumu sudah tidak kuat lagi jika nanti berlama-lama. Sepertinya sebentar lagi ibu ini akan dipanggil sama Allah meninggal. Sedangkan ibu belum melaksanakan ibadah haji. Ibu ini berhaji dengan mudah. Ibuku, tapi bagaimana? Kita itu kan orang miskin, tidak memiliki apa-apa. Ibunya Uwais itu membesarkan Uwais sehingga dia sudah sakit-sakitan, lumpuh, berjalannya tidak seperti biasa. Setelah diantar berwudu sama Uwais, ibunya melakukan sholat. Ketika sholat, berpikir keras. Uwais berpikir keras, bagaimana ini? Ibuku bisa berhaji, sedangkan aku tidak punya kendaraan untuk pergi ke Mekah. Biasanya orang-orang yang di daerah sana, di negeri seberang, dia menggunakan kendaraan kuda ataupun onta. Padahal jarak Yaman dengan negeri Mekah itu sekitar 1.277 kilo. Sampai kira sekali seperti jika bersih dengan jaraknya Jakarta yang tidak menaiki jalan tol. Harus ditempuh sekitar 19 sampai 22 jam satu hari penuh. Setelah selesai ibunya sholat, anakku, ibumu sudah selesai sholat, rapikanlah semua mukena ibu ini. Dilimpahkan sama Uwais kenanya. Setelah itu Uwais berkata-kata sama ibunya, "Ibu, kita akan pergi haji." Bagaimana bisa kita pergi haji? Kita kan tidak punya kendaraan, tidak punya kuda, tidak punya onta. Berapa hari berikutnya Uwais berpikir keras, apa yang harus aku lakukan supaya ibuku bisa pergi haji?
Akhirnya, apa yang dilakukan Wes? Apa yang dilakukan Wes? Mencari uang. Mencari uang di mana? Bolehkah kita mengemis? Ada dunia, koinonia, dan tangan yang di atas. Teramat hebat. Yes. Satu bintang buat tangan. Oke, setelah itu teman-teman, Wise dia menyisihkan uang dari sisa-sisa hariannya setelah bekerja. Dikumpulkanlah uangnya ketika dia mengembala hewan-hewan giling ajikannya. Dia kumpulkan uangnya sedikit demi sedikit. Akhirnya si Wise bisa membeli seekor Wise membeli seekor ini kambingnya sangat sehat sekali. Sepertinya dia kuat. Akan aku beri makan setiap hari. Beri makan sama Wise, dan Wise pun mencoba untuk menggendong keledainya setiap hari. Badannya itu kuat. Dan ibaratkan keledai itu adalah ibunya. Dia gendong seperti ini setiap hari. Keledainya itu sampai hari demi hari, bulan demi bulan, tepatnya 8 bulan. Wise semakin kuat dan semakin kuat. Badannya sehingga dia sepertinya sudah bisa mengangkat ibunya. 8 bulan akhirnya dia mendekati ibunya. Ibu, kita akan pergi ke Mekah bersama Ibu. Kenapa? Kok bisa pergi ke Mekah? Kau akan menaiki apa ke Mekah? Mekah itu jauh, anakku. Jauh dari tempat kita. Jangan khawatir Ibu. Aku sudah memiliki kendaraan untuk bisa pergi ke Mekah, Ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Anakku sudah memiliki kendaraan untuk bisa mengajakku pergi ke Mekah. Bawalah keledainya, ditunjukkan kepada ibunya. Ini ibuku, ini dia akan sangat cukup kuat untuk ditunggangi sama ibu. Kamu nanya apa, anakku? Aku biarkan berjalan, nanti ibu akan menaiki ke ledeng. Alhamdulillah. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati anakku. Tapi bagaimana dengan terbuka lainnya? Bukannya kalau pergi haji itu kita harus memiliki makanan dan minuman. Ibumu ini sudah tidak bisa berjalan, anakku. Jangan lupa, nanti bawakan aku tongkat supaya ketika kamu kelelahan, kamu bisa menggandeng ibumu ini dengan berjalan sempoyongan. Oh, pasti ibu, aku akan keluarkan tongkatnya. Ini ibu tongkatnya. Dipakailah tongkatnya sama ibunya. Bisa pakai untuk pergi haji. Ketika
kita di perjalanan teman-teman, tepatnya menuju pergi haji. Halo. Datanglah bulan Dzulqa'dah. Sebelum Dzulhijjah. Uwais dan ibunya menyiapkan semua perbekalannya untuk pergi haji. Keledainya menaiki siapa keledainya? Keledainya dinaiki siapa? Ibunya. Uwaisnya bagaimana? Berjalan sambil membawa barang-barang yang dibutuhkan. Di tengah perjalanan teman-teman, datanglah dari kejauhan ada musafir juga yang akan melaksanakan ibadah haji, tapi dengan menunggangi kuda. Musafir itu menawari kepada Uwais, "Hei, kau mau kemana? Naiklah ke sini bersama kita semuanya, supaya kau lebih cepat nyampe di Mekah." Wahai saudagar, terima kasih atas tawarannya. Tapi dia adalah wanita yang paling aku sayangi dan cintai. Aku tidak mau meninggalkan dia sendirian. Apakah kau menolak tawaranku untuk pergi bersama-sama dengan naik kuda supaya kamu tidak capek? Tidak, aku akan melanjutkan perjalanan dengan ibuku tersayang. Ternyata Uwais lebih memilih apa teman-teman? Ibu. Memilih bersama ibunya dibanding bersama orang-orang yang menunggangi Kuda. Ridho Robbi Ridho Walidaini. Ridho Allah itu terletak pada ridhonya siapa teman-teman? Orang tua. Oke. Oh la la la. Halo. Sampailah di Mekah teman-teman. Alhamdulillah Uwais bersama ibunya bisa melakukan ibadah haji. Masya Allah. Siapa tadi? Misalnya siapa yang tadi? Siapa? Uwais. Bersama siapa? Teman-teman. Siapa tadi yang sudah mendoakan ibunya? Alhamdulillah. Tidak boleh lupa ya. Kali kita bisa berapa kali? 5 kali. Oke teman-teman. Siapa yang pernah menyakiti orang tuanya? Siapa yang pernah menyakiti orang tuanya? Siapa yang pernah menyakiti orang tuanya? Pernah? Oh, udah balik. Tiga balik. Pegangin. Aku juga pernah. Seperti ayat ini teman-teman. Ketika kita melakukan kesalahan, misalnya Furqan, ayo bangun. Mama ini memanggil Furqan. Ternyata Furqan, Bunda itu manggil aku saya masih capek. Kira-kira bikin mamanya marah apa enggak teman-teman? Dosa apa tidak? Dosa. Tidak esa 1. Dosanya Furqan. Jadi expert. Siapa itu? Merebut mainanku, Haji dosanya berarti tambah apa enggak teman-teman? Habis itu Furqan, ayo makan. Bentar lah Bun, aku sih main ya loh Bun. Bikin mamanya marah apa tidak? Dosa lagi.
Piringnya? Tiga. Lagi. Furkon, kalau habis makan itu piringnya dicuci, Furkon. Furkon nggak nyuci piringnya. Malah nambah mainan lagi. Tambah lagi apa tidak dosanya? Tambah lagi. Sombong, marah-marah, nggak mau sedekah, terus jadi hitam, jadi berwarna kayak teh pucuk. Betul apa tidak? Yuk, jangan dipikir, bahaya di iya kalau teh pucuk. Itu tadi dosanya Furkon jawabannya seperti ini. Kok kamu? Alhamdulillah bukan Furkon. Artinya anaknya nggak mau nurut sama orang tuanya. Airnya jadi nggak putih lagi. Tapi ketika itu Furkon sudah bisa menurut sama mamanya. Furkon suka dipanggil ibunya Furkon dalam bunda. Loh, Furkon, ayo belajar nak. Alhamdulillah jadi tambah. Furkon, ayo sholat nak. Furkon menurut sholat. Masa sih? Oh enggak, oke. Nah, itu teman-teman, kita harus halo. Berarti kita harus apa teman-teman? Orang tua. Terima kasih Daryl sudah mau membantu Ustazah. Oke, terima kasih Daryl. Masih ada dua lagi si Gobudoro. Masih ada dua lagi pertanyaan. Siapa yang bisa memberikan contoh sikap terpuji untuk berbakti kepada orang tuanya? Gimana? Menolong siapa? Yang pertama menolong orang tua, terus apa lagi? Harus tiga, jawabannya tiga Ilman. Berbakti itu bagaimana caranya berbakti? Menuruti nasihat orang tua, terus apa lagi? Yang wajib dilakukan, ayo Ilman. Yang wajib dilakukan. Mendoakan siapa? Orang tua. Setiap hari harus didoakan. Oke, alhamdulillah. Selamat. Loh. Oke, silakan duduk Irma. Oke. Siapa yang sayang sama bundanya? Siapa yang sayang sama ayahnya? Siapa yang sayang sama kakak adiknya? Siapa yang mau masuk surga? Satu-satu.
saudara